Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan kepada kita. Wal khusus pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat dan karunia untuk bisa bersilaturahmi secara online dan juga sekaligus bertolabul ilmi bersama Ustadz Wahid Rahman yang insya Allah akan membahas lanjutkan bahasan mengenai surat Al-Baqarah, dan juga semoga rahmat dan salawat tercurah kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya, sahabat, warganya, dan semoga kita termasuk pengikut yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Baiklah, rekan-rekan agatis, Bapak Ibu sekalian, rekan pilah yang dikaruniai Allah. Seperti yang saya sampaikan, kita akan melanjutkan bahasan kita dari surat Al-Baqarah 18 dan 19. Dan kemudian kita kemarin sudah melanjutkan juga ke pembahasan mengenai tazkiyatun nafas, dan insya Allah kita hari ini juga akan melanjutkan bahasan tersebut. Baiklah Bapak Ibu rekan pilah yang dirahmati Allah, karena waktu sudah 5.35, maka waktu dan taklim sepenuhnya saya serahkan pada Ustadz Wahid. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya bahwa pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Akhwani wa akhwati fillah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, sebagaimana kita sepakati bahwa 2 kali atau 3 kali pertemuan kita selesaikan dulu tentang bab penyakit hati ya. Saya lupa apakah saya sudah sampaikan tentang sebab-sebab sakitnya hati. Pak Sikit. Ya Ustadz sudah. Sudah sampai bab keberapa? Baik, kalau bab penyakit hatinya sudah, tentang sebab-sebabnya, sekarang adalah obat penyakit hati. Yang kemarin baik. Hati yang terbagi 4 itu Ustadz sudah. Oh ya, hati terbagi 4, sebab-sebab hatinya sakit sudah. Sebab-sebabnya sakit sudah. Tapi sedikit sih belum. Iya, terakhir catatan saya di 4 itu Ustadz. Oh ya, baik. Khani wa akhwati fillah, kemarin kita sudah jelaskan dalam tafsir tentang penyakit hati, mengembangkan bahwa hati itu terbagi, kemarin sudah disampaikan. Sekarang apa penyebab hati itu sakit? Sebab-sebab hati itu sakit. Saya mulai dari yang paling ringan. Yang pertama adalah terlalu banyak bicara. Saya catat. Yang pertama adalah terlalu banyak. Kan yang satu lagi juara 3. Oh, di kanan juga. Hah?
Baik, ada yang bocor nih. Ya baik, Anda sampaikan dulu ya, bahwa hati itu menjadi sakit, sebab yang pertama adalah terlalu banyak bicara. Dari mana dalilnya bahwa banyak bicara ini menyebabkan hati sakit? Yang pertama adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Saya akan bacakan, bunyinya begini. Hadis ini berjalur dari Ibnu Umar ya, berjalur dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu maksudnya adalah anaknya sahabat Umar bin Khattab. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, "La tukthirul kalam bighairi dzikrillah. Fa inna kathratal kalam bighairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Wa inna ab'adan nas min Allah Ta'ala al-qalbul qasiyy." Jadi kata Rasul begini, janganlah kalian banyak bicara selain bicara yang mengingatkan kita kepada Allah. Kenapa? Karena banyak bicara yang selain mengingatkan kita kepada Allah. Saya ulangi, jangan banyak bicara kecuali bicara yang mengingatkan kita kepada Allah. Karena banyak bicara, yang bicara itu selain mengingatkan kita kepada Allah, qaswatun lil qalbi, akan membuat hati sakit, keras. Membuat hati keras. Wa inna ab'adan nas min Allah Ta'ala al-qalbul qasiyy. Dan sungguh yang membuat seseorang itu makin jauh dari Allah karena hatinya keras. Jadi banyak bicara membuat hati keras, dan yang membuat seseorang makin jauh dari Allah itu karena hatinya keras. Nah, disinilah ya kita seringkali menganggapnya ini perkara ringan. Padahal terlalu banyak bicara selain dari mengingatkan kita kepada Allah itu adalah satu hal yang membuat hati kita keras atau hati kita sakit. Nah, karena itu ayahnya namanya Umar ibn Khattab. Beliau pernah berkata begini, "Man kathura kalamuhu kathura saqatuhu, wa man kathura saqatuhu kathurat dunubuh, wa man kathurat dunubuhu fannaru awla bih." Jadi kata sahabat Umar, siapa orang banyak bicara, ya, maka pasti akan banyak tergelincirnya. Nah, siapa yang banyak tergelincirnya, maka akan banyak dosanya. Nah, siapa yang banyak dosanya, maka neraka yang pantas baginya. Saya ulangi, man kathura kalamu, siapa orang banyak bicara, kathura saqatuhu, maka pasti banyak tergelincirnya. Wa man kathura saqatu, dan siapa banyak tergelincirnya, kathurat dunubuh, maka pasti banyak dosanya. Wa man kathurat dunubuhu, siapa orang banyak dosanya, fannaru aula bih, maka neraka yang pantas baginya. Nah, karena itulah sahabat-sahabat bahwa banyak bicara ini ternyata membuat hati kotor. Dan bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, nanti kalau Bapak Ibu punya kitab hadis Riyadhus Shalihin, bisa dibaca di nomor 631, ya, nomor 631. Jalurnya dari sahabat Jabir. Kata sahabat Jabir begini, kala Rasulullah SAW bersabda, "Inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamati al-thartharuna wal mutashaddiquna wal mutafahhikun." Qalu walaqad alimna al-thartharun wal mutashaddiqun famal mutafahhikun, qala al-mutakabbirun. Jadi kata Nabi begini, sungguh orang yang paling aku benci, kata Nabi, dan orang yang paling jauh nanti tempat duduknya denganku di hari kiamat. Ya, artinya kalau jauh dari Nabi, maka dia sulit untuk mendapatkan syafaat
siapa orang yang paling jauh tempat duduknya dengan Nabi dan siapa orang yang paling dibenci Nabi itu? Yang pertama adalah orang yang paling banyak ngobrol dan ngomong. Orang yang paling banyak bicara. Orang yang paling banyak ngobrol. Itulah orang yang paling dibenci Nabi. Yang kedua adalah orang yang kalau bicara dibuat-buat. Dan yang ketiga adalah orang yang bermulut besar. Sahabat tanya, ya Rasulullah kami ngerti tuh siapa orang yang dianggap banyak bicara dan kalau bicara dibuat-buat. Tapi siapa yang dimaksud orang banyak bermulut besar? Nabi mengatakan, ya orang yang bermulut besar itu adalah mereka yang bermulut besar itu adalah mereka yang sombong, kata Nabi. Nah, itulah ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah. Ya. Jadi banyak bicaranya hati-hati. Makanya konsep Islamnya itu sederhana sekali, ya, sangat sederhana dalam berkaitan dengan bicara. Coba lihat nanti kalau di rumah punya kitab hadis Arba'in, itu di nomor 15, ya, dari Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa orang beriman kepada Allah dan juga beriman pada hari akhir, hendaklah berkata yang baik saja, kalau tidak diam. Jadi inilah konsep dalam Islam, dalam bicara. Sangat luar biasa. Jadi kata Nabi, bicara yang baik saja, atau kalau nggak diam. Jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Saya itu kadang-kadang suka bilang begini, dalam hati ya. Andaikan umat Islam ini dalam hal bicara mau pakai konsep Islam, maka tidak perlu saya berklaim. Tidak perlu. Karena orang Islam itu hanya bicara yang benar, atau kalau tidak diam. Gitu. Atau kalau tidak diam. Kita ini senang betul bicara gitu ya. Nah, ini penting untuk dipahami ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Banyak bicara selain mengingatkan kita kepada Allah itu membuat potensi hati kita menjadi rusak. Gitu ya. Nah, konsepnya dalam Islam bicara yang benar atau kalau tidak diam. Islam tuh jangankan bicara yang nggak benar. Ya, jangankan bicara yang nggak benar. Bahkan bicara yang nggak manfaat saja nggak boleh. Saya ulangi ya. Dalam Islam tuh jangankan bicara yang nggak benar. Hoak macam-macam itu. Bahkan bicara ya yang nggak ada gunanya saja nggak boleh. Kalau kita mau betul-betul berpegang pada konsep Islam. Makanya tadi bicara yang benar atau kalau enggak diam. Misalnya dalam Quran surat 23 ayat 3 coba. Mulai dari ayat 1 ya Allah Taala berfirman qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Surat 3, tak. Surat 23. 23 ayat 1 sampai 3 ya Ustadz. Baik, Bun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nah, apa kata Allah? Sungguh ya beruntung orang yang beriman. Yang seperti apa dia yang beruntung? Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi bukan hanya sekedar sholat ya. Kalau sekedar sholat saja orang munafik juga pada sholatnya. Yang kedua, siapa yang beruntung itu? Orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada gunanya. Salam. Ya. Kalau Iya. nggak ada gunanya saja nggak boleh. Pasti nggak telepon namanya Putri. Nah, kalau yang nggak ada gunanya saja bicara nggak boleh, apalagi yang nyakiti orang, apalagi yang hoak gitu ya, apalagi fitnah, apalagi riba. Jadi kalau yang kayak gini saja tidak boleh dalam Islam, yang nggak ada gunanya, masa umat Islam larut dalam hoak gitu ya? Ini kan ngaco. Ya, kita nggak tahu tuh bahwa bicara itu bisa merusak hati kita. Makanya indah sekali Islam. Ya. Kita jangankan bicara yang nggak baik, yang nggak ada gunanya saja tidak boleh. Saya teringat ulama itu berkata begini, orang bicara itu cuma ada 3 macam. Ada orang bicara itu
mikirnya belakangan. Ada orang bicara mikirnya belakangan. Sudah bicara baru dia mikir. Oh iya, kok aku ngomongnya salah ya? Loh kok aku nyinggung orang ya? Loh kok aku nyakiti orang ya? Loh kok aku nyebar hoak ya? Gitu. Itu orang mikirnya belakangan. Biasanya kayak gini ini kalau sudah ada di Bareskrim, baru dia mikir. Kalau ngomongnya ngasal gitu ya. Atau dia ya nyakiti orang begitu. Yang kedua, ada orang bicara itu mikirnya lebih dulu. Jadi sebelum bicara dia mikir, ini apa nyakiti orang, apa nyinggung orang, apa baik, apa hoak, apa, terus dia pikirkan. Ya, sehingga orang yang seperti ini bicaranya hati-hati. Pasti orang seperti ini nggak akan bicara kalau itu nggak guna. Ya. Yang ketiga, ada orang bicara tuh nggak pernah mikir. Orang bicara nggak pernah mikir. Sehingga apa yang dibicarakan tuh nggak pernah difikirkan. Ya asal aja gitu. Itu yang disebut asbun ya. Asal bunyi. Dan kita menganggap seolah-olah apa yang kita bicarakan itu selesai, nggak ada pertanggungjawaban. Nah, itu keliru. Makanya saya mau sampaikan nih. Yang pertama, jangan bicara kalau nggak guna. Ini jelas ya. Yang kedua, jangan bicara nek nggak ngerti, nek nggak paham, gitu ya. Dan jangan ikut-ikutan. Saya ulangi, jangan bicara kalau nggak ngerti, kalau nggak paham, juga jangan ikut-ikutan. Nek nggak paham, nggak ngerti. Kita ini kan unik. Gak ngerti, tapi bicaranya yang seperti orang paling ngerti. Gak ngerti, tapi ikut-ikutan bela. Atau ikut-ikutan memaki. Gitu loh. Ini unik kita nih. Padahal semua yang terlontar dari lisan kita, apapun itu, ada pertanggungjawaban. Jadi sekali lagi, jangan bicara dia nggak ngerti, jangan ikut-ikutan kalau nggak paham. Coba buka Al-Quran, surat 17 ayat 36. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Coba. ولا تقف ما ليس لك به علم. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu nggak ngerti. Gak punya pengetahuan tentangnya, gak paham, jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikutan bicara, jangan ikut berafiliasi. Ya. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, ini penting, ya, sangat amat penting. Jadi kita itu kalau mau bicara pastikan benar. Ya. Jangan ikut-ikutan dan jangan bicara kalau tidak paham. Jangan ikut-ikutan dan nggak ngerti. Jangan bicara kalau tidak paham. Begitu. Nah, bahkan orang yang menerima sebuah berita yang dia tidak yakin tentang kepastian berita itu, lalu dia sebar kepada orang lain, maka orang seperti ini dalam Islam sudah dianggap sebagai pembohong. Saya ulangi ya, dia menerima berita yang dia tidak tahu tentang kepastian kebenaran berita tersebut, lalu dia sudah share kemana-mana, maka orang ini dianggap sebagai pembohong dalam Islam. Kalau salah jadi dosa jariah, dosa yang terus mengalir. Kalau benar alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada kepastian kebenaran, kita jangan share karena kita dianggap nanti sebagai pembohong. Makanya dalam Islam, jangankan nge-share, bahkan kita menerima berita saja, belum tentu kebenarannya, cross-check. Ini cara pandang dalam ajaran Islam itu. Kita nggak gampang ya menerima bulat-bulat atau kemudian menge-share sesuatu yang nggak jelas. Jadi di cross-check. Nah, nggak bisa cross-check, ya diam aja. Gitu. Karena meng-cross-check itu adalah keniscayaan. Coba buka Al-Quran. Surah 49 ayat 6.
Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah. In ja'akum fasikun binaba'in. Jika datang kepadamu orang fasik membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka cross check, periksa dengan teliti. Ya. Antusibu qauman bijahalatin, ya, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Kita ini suka gak berpikir tentang kerugian orang, gitu, yang karena berita itu kita sebar, padahal kita nggak tahu kebenarannya. Ya, padahal kita nggak tahu kebenarannya. Maka akhirnya kita mencelakakan seseorang karena kecerobohan kita, karena ketidakpahaman kita, tapi kita sudah gampang mengeser kepada orang lain. Nah, inilah konsep Islam inilah konsep dalam bicara menurut Islam. Ya, jadi jangan ngomong kalau kita tidak paham. Jangan ikut-ikutan kalau kita tidak ngerti. Kalau kita menerima berita, cross check, dan itu kewajiban. Kalau nggak ada kemampuan dan tidak ada kemauan untuk meng-cross check, jangan share kepada orang lain. Sebab kita nanti bisa memfitnah orang, bisa kemudian mencelakakan orang karena kecerobohan kita. Indahnya Islam itu ya. Yang kedua, selanjutnya, Islam itu juga melarang kita bicara yang sifatnya menjelekkan, mencela gitu ya. Kita ini kan senang betul, cela orang, cela sini, cela situ, cela sini, masya Allah. Kenapa sih kita tidak belajar ya melihat diri kita selalu lebih jelek dari orang lain dan melihat orang lain nilai oleh kita lebih baik dari kita? Gitu. Saya ulangi ya, belajar menilai kita tidak lebih baik dari orang lain dan belajar melihat orang lebih baik dari kita. Sehingga kita tidak senang mencemooh orang dan mencela orang. Karena ketika kita mau mencela orang, wah saya lebih jelek darinya. Gitu ya. Makanya ada hadis, ada kaul ulama, mohon maaf bukan hadis, ini kaul ulama yang mengatakan ada 10 sebab hati mati. Apa itu? Salah satunya berkaitan dengan lisan ini. Ishtaghaltum bi'uyubi ikhwanikum wa nabattum uyubakum. Kalian sibuk dengan aib saudara kalian, tapi kalian lupa dengan aib kalian sendiri. Saya ulangi, ishtaghaltum bi'uyubi ikhwanikum wa nabattum uyubakum. Kalian sibuk dengan aib orang lain, tapi kalian lupa dengan aib kalian sendiri. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, karena itu juga saya mau sampaikan satu dalil di mana kita tuh jangan senang mencemooh, mencela orang gitu ya. Quran surat 49 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa'i yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa'i yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Monggo. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, coba betapa pesan indah dari Allah ini. Sementara kita mengaku orang beriman. Masa kita nggak mau dengar, ini loh kalau Anda beriman gini loh. Ini larangan buat Anda loh, kata Allah gitu.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi bukan seluruh manusia, yang orang beriman diingatkan oleh Allah. Apa kata ijtanibu katsirum ya ayyuhalladzina amanu ya Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah sekumpulan orang laki-laki atau satu kaum ya mencela kaum yang lain. Nih apalagi mohon maaf ya apa namanya di musim politik ini ya, hati-hatilah. Jangan satu kaum mencela kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang kau cela itu lebih baik daripada dirimu. Ya. Dan janganlah wanita-wanita mencela wanita yang lain. Boleh jadi wanita yang kau cela itu lebih baik daripada dirimu, kata Allah. Dan janganlah juga suka mencela dirimu sendiri. Nah, kemudian dan jangan manggil dengan gelar yang buruk. Ejekan. Buruk-buruk gelar itu adalah panggilan buruk setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat maka mereka itu orang zalim. Jadi saya ingin ingatkan yang pertama, ya jangan suka mencela satu kaum yang lain. Karena boleh jadi kaum yang kita cela itu lebih baik dari kita. Begitu ibu-ibu, jangan juga mencela wanita lain. Boleh jadi wanita yang kita cela itu lebih baik. Mungkin secara dohir dia tidak lebih apik dari kita, tidak lebih keren gitu ya. Tapi hatinya jangan-jangan lebih baik loh dari kita. Kita juga nggak boleh mencela diri sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelar yang buruk, yang mengandung ejekan. Ini saya nggak ngerti di tahun politik ya atau di masa-masa politik itu orang tuh tidak peduli lagi terhadap Quran dan Sunnah. Bahkan para ustadz yang katanya ngerti agama pun ikut-ikutan. Apa itu? Manggil cebong, manggil apa namanya kampret, kadrun. Ya Allah, Quran itu larang. Ya, jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Ya Allah. Wong kita ya, coba bunda kita ini, anak kita belum lahir, baru hamil 2 bulan, kita sudah sibuk cari nama yang bagus. Setelah dikasih nama, lalu dipanggil dengan enaknya. Nah ini bagaimana? Gak boleh dalam Islam, gak boleh ya. Maka ngaji itu menjadi penting. Dan ustadz-ustadz yang ngerti itu jangan berafiliasi. Karena afiliasi Anda maka Anda tidak bisa objektif. Gitu. Akhirnya menyembunyikan kebenaran. Nggak boleh kita. Orang ngatain kita itu tidak ada masalah. Nah, tapi kita nggak boleh ikutan jadi sama nanti. Nah, kita nggak boleh itu sembunyikan kebenaran kalau kita sudah tahu. Janganlah. Itu cuma beda politik saja. Gitu. Nggak boleh saling mencela. Nggak boleh ya. Nah ini penting. Dan jangan sembunyikan kebenaran ini. Kebenaran agama ini jangan disembunyikan. Itu Quran tuh larangannya keras tuh, jangan menyembunyikan agama itu. Buka surat 2 ayat 42. La talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jangan kamu campur aduk yang hak dan yang batil. Ya. Jangan kamu sembunyikan yang hak itu, sedangkan kamu tahu. Ya, ceramah ya. Sambil mengolok-olok. Ya, misalnya kampret, kadrun, tapi ceramah agama gitu ya. Dan kita sudah tahu hal seperti ini, jangan disembunyikan. Nanti kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi teman-teman sekalian, inilah lisan itu membuat hati kita nanti keras. Akhirnya kalau sudah begitu, kita sudah nggak peduli terhadap Quran dan hadis. Hatinya udah nggak peduli lagi. Karena senangnya saling mencaci. Nah, itu hati-hati ya. Jangankan sampai tingkat mohon maaf ya. Bilang kadrun, apalagi tadi cebong, apalagi kampret gitu ya. Wong pernah Rasulullah mendengar istrinya bicara tentang istri yang lain soal pendek saja. Apa body shaming ya Bu namanya Bu?
bicara soal pendek saja itu tidak boleh. Sampai Rasul itu mendengar kata itu, apa kata Rasulullah? Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Sungguh engkau telah berkata satu perkataan yang jika kata-katamu itu dicelupkan ke dalam air laut, maka semua air laut akan berubah warnanya jadi hitam. Itu cuma bicara pendek saja. Itu personal. Apalagi ini sifatnya umum yang kita bicarakan. Masya Allah. Berat. Jangan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya apa kata Allah? Dalam Islam itu, dalam perkara lisan ini, jangan juga bicara yang senangnya cari salah orang. Ya. Atau yang kedua, yang selanjutnya, jangan juga bicara yang mengandung ghibah. Ya. Jangan bicara yang bicaranya itu cari salah orang. Yang kedua, selanjutnya juga jangan bicara yang mengandung ghibah. Ya. Ini bahasa Al-Quran. Surat 49 ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Di sini ada 3 pesan nih. Ya. Pesan pertama, jauhi kebanyakan buruk sangka. Sebagian buruk sangka itu dosa. Karena buruk sangka itulah kemudian menimbulkan nanti banyak fitnah. Ya. Maka hati-hati. Ya, satu. Yang kedua, jangan suka cari kesalahan orang. Karena mencari salahnya orang itu, baiknya saja jadi salah. Saya ulangi. Kalau kita senang cari salah orang, baiknya saja jadi salah. Ya. Pernah dengar nggak tulisan seorang ulama itu? Ada orang cerita, saya pergi ke Timur Tengah, katakanlah ke Saudi Arabia gitu. Saya bingung, kok banyak pelacur ya? Kok banyak pelacur ya? Yang satu bilang, saya ke Eropa, tapi nggak ketemu pelacur. Kenapa itu terjadi? Karena saat dia ke Timur Tengah, yang dia cari pelacur, ya ketemu pelacur. Saat dia ke Eropa, karena dia nggak pernah cari pelacur, ya nggak ketemu pelacur. Kalau kita cari salahnya orang, yang ketemu salahnya. Sudah dosa, nggak ada yang bisa kita tiru. Kalau kita cari orang itu benarnya, maka benarnya yang ketemu. Gitu loh. Begitu kita bergaul, yang dicari salahnya orang, ya ketemu salahnya terus. Tapi kalau kita cari benarnya, maka salahnya nggak ketemu. Yang ketemu adalah benarnya. Dalam berteman, berhubungan, bergaul, bersuami istri, ya cari aja benarnya. Gitu. Kalau kita cari salahnya, ya ketemu salahnya terus. Dan nggak pernah lupa, ya repot. Cari aja benarnya. Maka ketemu benarnya. Gitu. Ya, makanya orang pergi ke Timur Tengah, yang dicari pelacur, ya ketemu pelacur. Pergi ke Eropa, nggak cari pelacur, ya nggak ketemu pelacur. Tergantung apa yang kita cari, itu yang ketemu. Nah, makanya jangan suka cari salahnya orang. Karena kalau cari salah, benarnya jadi salah ya. Ini ada hadis nih. Bunyinya begini. Kata sahabat, lamma nazalat ayatus sadaqah. Dulu, ketika pertama kali perintah sedekah turun, maka respons kami sahabat, kunna nuhamilu ala duhurina. Kami semua itu membawa berlomba-lomba di atas punggung kami. Ja'a rajulun yatasaddaqu bi syai'in katsir. Tiba-tiba datang seorang laki-laki membawa sedekah banyak sekali. Ya. Qalu, kemudian dikomentari oleh orang. Apa komentarnya? Murah katanya. Dia mau sedekah banyak juga, paling ingin dipuji orang. Faja'a rajulun akhar. Tiba-tiba datang laki-laki yang lain. Ya.
Ya tasaddaqo bisa'in, dia bawa sedekah cuma 3 liter setengah. Qalu, lalu dikomentari oleh orang tadi. Innallaha laghaniyun an sa'in hada. Allah tuh nggak butuh sedekah cuma 3 liter setengah. Jadi unik kan? Orang sedekah banyak salah, orang sedekah sedikit salah. Kenapa? Karena yang dicari salahnya. Makanya benar pun kalau dicari salahnya jadi salah gitu loh. Ya. Makanya hati-hati. Hati-hati. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Jadi ini loh yang membuat hati kita kotor itu adalah yang pertama banyak bicara. Karena ternyata betul ya, dari banyak bicara tuh banyak rentetan salahnya gitu. Banyak rentetan kelirunya. Banyak rentetan sesuatu yang buruk. Maka konsepnya gimana? Bicara yang benar atau kalau tidak diam. Nah, kemudian pesan ayat tadi juga jangan suka berghibah. Lalu sahabat tanya, apa itu ghibah ya Rasulullah? Kau bicarakan keburukan saudaramu, kalau dia dengar dia marah. Saya ulangi, apa ghibah itu ya Rasulullah? Kau bicara tentang jelek saudaramu, kalau dia dengar dia marah. Lalu sahabat balik lagi tanya, kalau benar apa yang kita bicarakan ya Rasulullah? Kata Nabi, iya kalau benar itu namanya ghibah. Kalau salah namanya fitnah. Gitu. Artinya apa? Artinya tak ada peluang sekecil apapun bagi seorang muslim untuk bicara kejelekan saudaranya. Gitu. Karena kalau benar jadi ghibah, kalau salah jadi fitnah. Ya. Kalau salah jadi fitnah, kalau benar jadi ghibah. Jadi nggak ada peluangnya. Nggak ada peluang. Nah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah, jadi banyak bicara itu membuat hati kotor, ya hati sakit. Karena itu konsep Islam, bicara yang baik saja atau kalau tidak diam. Ya. Kemudian jangan bicara satu kalau kita nggak paham. Yang kedua, jangan ikut-ikutan kalau kita nggak ngerti. Yang ketiga, jangan bicara yang sifatnya hoak. Ya. Yang keempat, ya jangan bicara yang mohon maaf tadi bahasanya itu apa dalam Quran mencela. Ya, memanggil dengan gelar yang buruk. Kemudian jangan bicara yang mengandung ghibah. Ya, jangan bicara yang mengandung fitnah, ya. Jadi bicara apa? Yang benar aja. Bahkan yang enggak manfaat saja nggak boleh. Yang mencela nggak boleh. Ya apalagi yang mencela, nggak manfaat aja nggak boleh. Nah, ini yang pertama, ya, untuk menjelaskan tentang hati yang sakit tadi berdasarkan Quran fi qulubihim maradun. Yang kedua, apa yang membuat hati itu kemudian kotor atau sakit? Ini agak mulai naik sedikit. Kalau tadi bicara soal lisan, yang kedua adalah perut. Apa itu? Makanan yang masuk ke dalam perut kita. Ya. Itu juga membuat hati kita kotor. Kalau kita tidak memilah apa yang kita cari dan apa yang kita makan. Saya ulangi, membawa potensi hati kita itu kotor, sakit, ketika kita tidak bisa memilih dan memilah yang kita cari dan yang kita makan. Baik, mari kita lihat. Ya. Di dalam satu hadis yang sahih, nanti kalau punya hadis arba'in buka nomor 6 dari Abdullah Nu'man bin Bashir. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa umurun bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsiran minan nas. Faman ittaqa 'ala asy-syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku ay yarta' fihi. Ala inna likulli malikin hima wa inna himallaha maharimuha. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyil qalb. Jadi kata Rasul, halal itu adalah perkara jelas. Yang halal, yang haram juga jelas. Yang ada antar keduanya itu syubhat. Tapi kebanyakan manusia nggak ngerti dan nggak mau ngerti, cuek. Ya. Lalu Nabi mengatakan, siapa orang menjaga dari yang syubhat,
dia nggak mau dekat-dekat tuh dengan perkara syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Siapa orang menjerumuskan pada yang subhat, maka dia telah menjerumuskan pada yang haram. Analoginya kata Nabi, seperti pengembala yang tidak boleh mengembala di sebuah tempat, tapi dia mengembala di pinggir-pinggirnya. Siapa bisa menghalangi binatang masuk? Nggak ada. Ya, ujung hadis ini mengatakan begini. Tahukah kalian bahwa dalam tubuh kalian itu terdapat segumpal daging? Ya. Kalau segumpal daging itu tidak dijaga, ya, dengan makanan haram, syubhat, ya, maka rusak seluruh tubuh kalian. Yang diucapkan jelek, yang didengar jelek, perilakunya jelek. Ya, tapi jika segumpal daging itu baik, karena kita jaga dari mengkonsumsi yang haram dan mendapatkannya yang haram, juga yang syubhat, maka baik pula seluruh tubuh kalian. Lisan kita baik, penglihatan kita baik, sikap kita baik, pikiran kita baik. Itulah hati. Nah, hati itu kotor karena makanan haram yang masuk ke dalam perut kita. Ya. Kita seringkali mengimpikan anak-anak kita soleh dan solehah. Tapi kita memberi asupan kepada dia yang membawa dia tidak soleh. Karena makan haram, syubhat kita bawa pulang, kita kasih istri, kasih anak, sementara kita berharap anak kita saleh. Ya. Bahkan doa kita sendiri terkatung-katung. Ada dalam sebuah kitab hadis arba'in itu hadis mengatakan gini. Kan salah satu doa yang terijabah itu adalah doa orang yang dalam perjalanan. Ya. Doa orang yang dalam perjalanan. Ya. Lalu ada orang yang dalam perjalanan jauh sampai bajunya itu kumel. Ya. Saking jauhnya perjalanan itu. Lalu Rasul mengatakan apa? Dalam hadis itu. Bagaimana doanya mau diterima oleh Allah? Yang dimakan haram, pakaiannya haram, kendaraannya haram. Terus gimana ceritanya itu? Doanya mau diterima oleh Allah. Yang gak iso, gak bisa diterima. Nah, ini maka kita hati-hati teman-teman dalam mendapatkan harta dan hati-hati mengkonsumsi. Pilih yang kita cari, pilih yang kita makan. Karena itu berdampak kepada hati kita. Nah, karena kalau hati kita sudah rusak, semua sikap kita nanti jadi rusak. Ya, karena hati itu seperti raja. Anggota tubuh yang lain ini tentaranya. Tentara itu tergantung rajanya, gitu ya. Makanya kenapa ada ayat dalam Quran yang kemarin saya sampaikan, saya ingatkan ulang, surat 22 ayat 46 itu. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Monggo. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Nah, jadi apa kata Allah itu? Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang berjalan di muka bumi? Mereka punya akal, dengan akalnya berpikir. Bukan orang bodoh, pinter, ngerti. Mereka punya telinga, dengan telinganya mendengar. Bukan tidak pernah dengar nasihat. Karena sungguh yang buta itu bukan matanya, kata Allah. Tapi yang buta itu hati yang tersimpan di dalam dadanya. Karena hatinya kotor, ya, rusak, ya, maka lihat apa yang dilakukan dari respon seluruh tubuhnya ini jelek. Gitu. Baik, sekarang masuk yang keberapa? Yang ketiga ya. Apa penyebab hati itu kotor? Yang ketiga adalah al-ma'asi. Al-ma'asi itu faktor-faktor dosa. Ya, faktor dosa. Yang kemarin Anda sampaikan, setiap dosa dan kemaksiatan itu akan merusak hati. Ya, seperti durhaka sama orang tua, memutus tali silaturahim, minum khamr, ya, dengan muamalah yang enggak benar, ya. Kemudian judi, mengambil hak orang lain, mencuri dan seterusnya. Nah, ini perbuatan yang
akan merusak hati manusia. Yang kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, man adznaba dzanban nakata qalbuhu nuqtatun as-sauda. Wa man taba saqula qalbuhu wa man lam yatub zada dzalika hatta yaswadda qalbuhu. Kata Nabi, siapa orang melakukan satu saja perbuatan dosa, maka dosa itu akan berbentuk bintikan hitam dalam hatinya. Lalu jika dia iringi taubat setiap hari, maka bintikan itu akan hilang, hati bening kembali. Wa man lam yatub, kalau dia enggan bertaubat, zada dalik, maka bintikan hitam itu akan terus bertambah hatta yaswadda qalbu, kemudian hatinya nanti menjadi hitam kelam. Nah, ini loh perbuatan al-ma'asi. Ya. Perbuatan dosa. Bahkan ya. Imam Ibnul Mubarak rahimahullah. Imam Ibnul Mubarak rahimahullah. Beliau pernah berkata begini. Ra'aitud dunuba tumitul qulub wa qad yurithud dul idmanuha. Wa tarkud dunubi hayatul qulub wa khairu li nafsika isyaniha. Wa hal afsadad dina illa al-muluk wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Jadi kata Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, beliau berkata begini, ra'aitud dunuba tumitul qulub. Sungguh aku melihat dosa-dosa itu telah mematikan hati. Sungguh aku telah melihat dosa-dosa itu mematikan hati. Wa qad yurithud dullu idmanuha. Wa qad yurithud dulla idmanuha. Dan terus-menerus melakukan dosa itu akan mewariskan kehinaan. Wa tarkud dunubi hayatul qulub. Meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi hati. Ya. Wa khairul nafsika isyanuha, dan sangat baik bagimu untuk meninggalkannya. Ya. Wa hal afsadad din illa al-muluk, tidak ada yang merusak agama melainkan penguasa atau raja-raja. Wa ahbaru su'i wa ruhbaniha, dan ulama jelek dan para ahli ibadah yang tidak berilmu. Ya, jadi kata Imam Ibnul Mubarak, aku melihat dosa itu mematikan hati. Dan terus melakukan dosa itu membuat pelakunya itu hina. Ya, membuat pelakunya hina. Nah, ini loh. Jadi dosa itu berpotensi atau membuat hati itu sakit, rusak. Ya. Maka karena dia seperti bintikan, setiap kita lakukan satu dia seperti bintikan terus seperti itu. Ya, maka sebisa mungkin kita hilangkan. Ya, baik teman-teman sekalian, ini sudah jam 6:07. Gimana Pak Sigit? Setengah 7 kurang 7. Sudah dapat 2? Ya, baiklah Ustaz, mungkin sudah 6:21. Kalau tambah 1 materi lagi masih kebanyakan Ustaz, waktunya kebanyakan. Atau kalau enggak kita langsung. Saya akan teruskan kalau minta ditambah. Ya, tambah sedikit aja mungkin Ustaz. Ya. Kemudian selanjutnya saya ingin sampaikan apalagi yang membuat hati itu rusak, ya, yaitu ada beberapa racun yang disebutnya oleh ulama racun hati. Ya. Ya. Yang pertama adalah berlebihan dalam memandang. Berlebihan dalam memandang. Ada pesan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Pesannya begini. Ya Ali, la tutbi'in nadrata an-nadrah, fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Wahai Ali, janganlah engkau mengikuti sesuatu pandangan dengan pandangan selanjutnya. Karena yang pertama itu untukmu, yang kedua adalah bukan lagi untukmu. Ya. Jadi ini racun, ya. Memandang baik dari televisi, handphone, ya, atau yang media-media yang lain, apalagi yang langsung, ya. Memandang dan melihat sesuatu yang diharamkan, ya, yang tadi Anda sampaikan, semuanya akan merusak hati, bahkan merusak akal dan merusak agama seseorang. Ya. Maka yang harus diperhatikan oleh setiap Muslim
dan muslimah bahwa ya acara-acara demikian, hal-hal demikian yang tadi Anda sampaikan itu kita tidak sadar bahwa itu tidak bermanfaat dan merusak hati dan agama kita. Ya. Maka hati-hati dalam memandang. Maka dalam Islam itu jelas, ya, tundukkan pandangan gitu ya. Ini racun menurut ulama. Ya, ini racun buat hati kita. Kemudian berlebihan dalam bergaul, ya, berlebihan dalam bergaul. Maksudnya dalam bergaul itu tidak pilih-pilih gitu, ya. Islam itu ajarkan kita melalui Rasulullah SAW, kata Rasul, al-mar'u ala dini khalili. Orang itu dilihat dari agama temannya. Ya. Falyandur ahadukum may yukhalil. Maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Saya ulangi, orang itu dilihat dari agama temannya. Maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Beberapa pertemuan lalu saya sampaikan, kalau mau tahu orang tinggal lihat saja komunitasnya. Dia berada di komunitas seperti apa, ya itulah cerminan dia. Ya. Maka berlebihan dalam bergaul itu hati-hati. Ya. Kemarin saya sampaikan, masih ingat ya, bergaul itu diumpamakan 4 hal. Yang pertama, bergaul itu diumpamakan seperti makan makanan bergizi. Nggak ada orang nggak butuh. Nah, itu bergaul dengan orang saleh. Orang salihin, salihat. Orang yang dekat dengan Allah. Orang yang saleh. Ya, bergaul dengan orang yang saleh itu seperti makan makanan bergizi. Selalu butuh kita. Yang kedua, bergaul itu seperti minum obat. Ya, saat kita sakit minum obat, kalau sudah sembuh ya jangan diminum. Menurut ulama itu bergaul dengan profesional. Yang ketiga, bergaul itu seperti mengkonsumsi penyakit. Artinya kalau bergaul ini seperti mengkonsumsi penyakit, makin lama kita bergaul dengan model orang seperti ini, maka makin kronis penyakit kita. Siapa yang dimaksud? Adalah bergaul dengan orang yang waktunya habis sia-sia. Waktunya habis sia-sia, tidak produktif, tidak inovatif, ya tidak kreatif. Ya. Jadi bergaulah dengan orang yang kreatif, inovatif, produktif. Gitu ya. Karena Islam punya konsep, kalau hari ini sama dengan kemarin kamu rugi, maka hari ini harus lebih baik. Gitu ya. Nah, bergaul dengan orang yang waktunya habis sia-sia itu, nggak manfaat itu, nggak produktif, nggak inovatif, nggak kreatif, itu sama dengan mengkonsumsi penyakit. Makin lama makin kronis. Karena Islam ajarkan kita, ya kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya orang beriman itu, dia meninggalkan hal-hal yang nggak ada gunanya. Karena waktu ini singkat, untuk kita biarkan tidak manfaat. Maka jangan biarkan waktu berlalu tanpa makna. Hidup ini sangat sempit, gitu ya. Maka menyia-nyiakan waktu itu bahaya. Maka dalam Islam konsepnya gimana? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia rugi. Siapa yang tidak rugi? Yaitu orang yang beriman. Kemanapun iman itu menempel. Dimanapun juga iman itu tidak pernah dilepas. Itulah orang yang nggak rugi. Kalau dilepas ya kita kehilangan imun. Ya, kita kehilangan imun. Yang kedua adalah orang yang selalu beramal soleh. Ya tadi, produktif. Baik amal soleh berupa ritual maupun amal soleh berupa sosial. Jangan selalu dimaknai amal soleh itu ritualistik. Nanti orang hanya menghabiskan waktu di masjid. Tidak demikian. Sebab amal soleh itu ada yang sifatnya ritual, ada sifatnya sosial. Nah, orang sering salah paham. Seolah-olah amal soleh itu hanya ritualistik. Ya, hanya di masjid, baca Quran. Enggak. Bahkan Quran mengatakan pada surat 62 ayat 10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Kalau engkau lepas dari sholat, bertebaranlah kamu cepat di muka bumi. Jadi ibadah itu ada yang sifatnya ritual ubudiyah, ada yang sifatnya sosial, gitu ya. Jangan hanya berhenti dalam konteks ritual, lupa sosial, tapi jangan terlalu asik dalam sosial sementara kita lupa ritual, ya. Maka dalam Al-Qur'an duribat alaihimud dillah aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kalian akan ditimpa kehinaan di mana saja kalian berada, kecuali orang yang menjaga hubungannya dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Nah, inilah yang diajarkan dalam Islam. Ya, beginilah Islam ajarkan kita. Ya, jadi teman-teman sekalian,
apa tadi? Bergaul itu mesti dipilih-pilih. Yang terakhir, bergaul itu seperti minum racun. Ya, mengkonsumsi racun. Bergaul dengan siapa? Dengan orang ahli maksiat. Ya, baik, saya kira sudah cukup ya. Sudah jam 6:30. Betul. Ustaz, terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali. Sangat kontekstual dalam hal kenapa hati bisa sakit. Terutama yang poin pertama, tadi Ustaz terlalu banyak bicara. Mungkin sekarang kita lanjutkan. Kita punya waktu sedikit untuk berdiskusi. Monggo untuk yang ingin bertanya atau minta klarifikasi bisa langsung buka mic-nya atau raise hand, nanti saya tunjuk. Tapi Ustadz, sebelum itu, kalau orang yang ramah banyak bicara, orang Jawa bilang kemerewek, itu bukan maksud itu Ustadz ya. Artinya memang kan ada orang yang orang bilang tokatif, itu banyak bicara, kadang-kadang pintar membuat percakapan dan sebagainya. Apakah ini termasuk itu Ustadz? Gini akhi, intinya bahwa dalam Islam ya, banyak bicara itu tidak boleh, kecuali bicara yang manfaat. Kalau nggak manfaat ya jangan, lebih baik ditinggal. Tadi dalilnya sudah saya sampaikan, banyak hujahnya ya. Ya, orang ramah ya nggak ada masalah, selama tidak terlalu banyak bicara, karena nanti makin banyak bicara itu tergelincirnya itu banyak. Makin banyak tergelincirnya kan banyak dosa. Gitu ya. Lebih baik ya hati-hati lah ya. Nggak apa-apa orang itu sopan santun kepada orang, nggak ada masalah, dan itu ajaran Islam ya. Cuma bicara yang jangan terlalu banyak, nanti kebanyakan ngomong. Saya sering bilang begini, lebih baik lebih baik kita diminta bicara daripada kita berhenti karena terlalu banyak bicara. Silakan. Oke, makasih Ustadz. Ini ada yang sudah buka mikrofon. Bu Asri mau nanya? Atau by accident kebuka mikrofonnya. Bu Nani silakan, sudah raise hand. Saya persilakan untuk bertanya. Terima kasih Mas Sigit. Assalamualaikum Ustadz. Mohon izin tanya dan juga pencerahan Ustadz, di beberapa kesempatan gitu ya, kami sering menemui seorang pimpinan gitu ya, kalau berkata sebenarnya untuk kebaikan, tapi kata-katanya itu menyakitkan gitu ya. Kemudian tapi nanti dibilangnya mesti saya itu kalau sudah lupa, jadi nggak usah sakit hati karena saya itu sudah selesai begitu. Nah, seberapa besar maaf itu mampu menghapuskan rasa sakit hati di pihak lainnya begitu Ustadz? Nih, mohon. Kita tegas itu niscaya, tapi kasar enggak boleh. Kalau kita bisa memilih kata yang membuat orang tidak bersungut-sungut itu, kenapa mesti memilih kata yang bersungut-sungut? Ya. Maka dalam Islam, coba lihat ya, menyampaikan kebenaran itu wajib enggak? Wajib. Tapi menyampaikan kebenaran dengan cara yang tidak benar kan enggak diperbolehkan dalam Islam. Maka lihat konsepnya, surat 16 ayat 125. Coba. Ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Seru manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan apa? Hikmah dan pelajaran yang baik, metode gitu, memilih yang terbaik, dan berbantalah dengan cara yang baik pula ya. Jangan kita mengatakan ya saya kayak gini, nggak boleh, nggak boleh ya. Tegas iya, tapi memilih kata yang baik. Buka lagi Quran surat 20 ayat 42 sampai 44. Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Pergilah engkau beserta saudara-saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku. Janganlah kamu berdua lalai mengingatku.
Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Yang disuruh itu Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun. Ini yang dihadapi Fir'aun loh. Tapi Allah mengatakan gunakan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat dan mudah-mudahan dia takut. Jadi merangkul itu lebih baik daripada memukul. Menyayangi itu lebih baik daripada membenci. Dan letak keberhasilan Rasulullah itu karena ini. Ya. Coba buka surat 3, 153. Kalau tidak salah ya. Surat 3, 153. Kalau tidak salah. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun. Salah. 159 coba. 159. Afwan. Saya kok lupa. Ayatnya ingat teman ayat. Adanya betul. 159. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ya. Jadi pilihlah kata yang baik, yang membuat orang tidak bersungut-sungut begitu ya. Tegas itu beda dengan kasar. Tegas itu beda dengan kasar. Ya. Kasar itu membuat orang sakit hati. Dan orang sakit hati itu terdolimi. Saya khawatir doanya tidak baik. Ya, wallahu a'lam. Saya kira begitu, Bun. Matur nuwun, Ustaz. Ya, jelas Bu Nani ya. Ya, Monggo yang lain. Ya, monggo yang lain kalau ada yang mau bertanya bisa dibuka mic. Mau tanya dong Ustadz. Ya, silakan kita. Ya Ustadz, kan kita dianjurkan untuk memberi nama yang baik untuk anak-anak ya. Karena nama itu adalah doa dari orang tua untuk anaknya. Tetapi saya punya kenalan, ini ada minimal saya punya kenalan ada 2 keluarga yang anak-anaknya itu semua namanya sih bagus-bagus, nama aslinya, tapi punya nama panggilan dari ayahnya atau dari orang tuanya. Nama panggilannya itu katanya nama sayangnya mereka untuk anak-anaknya. Tapi kalau menurut saya nama sayangnya itu kok aneh dan jelek gitu ya. Dan itu nama itu melekat untuk panggilan mereka sehari-hari ya sampai mereka tua ya seumur hidup mereka gitu. Itu gimana ya hukumnya, apakah dosa itu orang tuanya kalau seperti itu? Sebaiknya jangan lah ya. Jadi kalau kita mau mencontoh Nabi, ngasih panggilan itu yang terbaik. Seperti misalnya, walaupun hadisnya tingkat validitasnya diperdebatkan ulama. Ketika Rasulullah panggil istrinya, ya Humairah, itu kan julukan panggilan tuh. Wahai pipi yang kemerah-merahan gitu ya. Atau ketika panggil Abu Bakar tuh dengan Abu Bakar, itu kan panggilan. Sebenarnya bukan namanya. Orang yang menyegerakan berbuat baik gitu ya. Atau Umar itu dipanggil dengan apa? Al-Faruq. Orang yang tegas membedakan yang hak dan yang batil. Jadi memanggil itu dengan panggilan sayang, panggilan cinta, tapi yang baik gitu ya. Jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Ya, nggak bagus ya. Endut itu jangan. Ya. Sebaiknya sih jangan. Ya, tapi kalau sudah terlanjur seperti itu, apakah maksud saya gini, apakah orang tuanya jadi dosa atau gimana Ustaz? Ya iyalah, panggil namanya lah. Kita jangan ikut-ikutan. Panggil namanya dia. Ya, baik Ustaz. Baik. Masih terjadi Ustaz, nama-nama waktu kita kuliah, nama-nama jelek-jelek itu masih melekat kadang-kadang Ustaz. Saya dipanggil singit Ustaz sama Nita itu. Kita semua punya nama jelek Ustaz waktu kuliah. Bagus-bagus singit, dipanggilnya singit coba. Masa saya dipanggilnya Nitnot Ustaz. Curcol. Waktu masih jahiliyah Ustaz. Kalau itu saya nggak ikutan Lebun. Jadi antara Pak Sigit dan Bu Nita saja ya. Ya yang lain-lain juga rata-rata gitu Ustaz. Semua punya nama jelek Ustaz waktu kuliah. Nama dekat.
Ya mudah-mudahan. Ya, sekarang kita nggak panggil itu lagi Ustaz, insya Allah. Baiklah, mungkin ada satu pertanyaan lagi kita bisa akomodir. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Saya Pak Sigit. Monggo Mbak Sri. Ya, Pak Ustadz, saya mau nanya, gimana caranya untuk membersihkan hati yang kotor dan keras itu, Pak Ustadz? Nah, derengnya belum, Bun. Ini kita belum. baru cerita tentang penyebabnya. Nanti iya. habis cerita penyebabnya, baru cerita obatnya. Habis cerita obatnya, cerita bagaimana mempertahankan kebersihannya. Insya Allah. Sabar ya, Terima Bu. kasih, Pak Ustadz. Ya, ditunggu Pak Ustadz. Terima kasih. Semangatnya Mbak Sri ini, pengen cepat-cepat. Oke, Terima mungkin kasih. satu lagi karena Mbak Sri pertanyaannya sangat singkat. Saya Ada Pak Sigit. ya, silakan Mbak Budi. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Cuma mau nanya aja tadi, mungkin udah disinggung ya mengenai tadi oleh teman-teman panggilan-panggilan kita selama kuliah atau mungkin sampai saat ini masih adalah panggilan-panggilan tersebut yang jelek-jelek ya maksudnya, tapi ini tidak menjadi sakit hati antara para pihak, misalnya seperti tadi Sigit dipanggil Singit, Nita dipanggil Nitnat, tapi buat Nita sendiri itu tidak sakit hati maupun Sigit sendiri tidak sakit hati gitu, biasa aja, itu jadi malah jadi lucu-lucuan, apakah itu juga tidak diperbolehkan? Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Urusannya dalam Islam bukan soal sakit hati atau tidak, tapi jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Karena kita sungguh tidak pernah tahu yang terdalam dalam hati seseorang. Gitu. Jadi urusannya bukan karena sakit hati atau tidak, tapi jangan. Jadi makanya ajaran Islam itu preventif, bukan kuratif. Iya. Jadi sekarang biar gak nitnot lagi, Bu Nita punya siapa? Nama anaknya Ahmad. Ya Ummu Ahmad. Gitu. Oh, kok Islami banget ya, Bu ya. Jadi Terima kasih Pak Ustadz. Dari kesalahan terganti jadi pahala, Bu setia ya, Insya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Mbak Budi ya, atau mau apa lagi? Oke, kalau cukup kita sudah 6.40 dan saya yakin teman-teman juga punya aktivitas lain, terutama Ustadz. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, dan alhamdulillah saya lihat di jumlah partisipan sudah tembus angka 50, ada 53, dan ini mungkin rekor tertinggi pada hari ini, alhamdulillah. Baiklah, rekan kita yang dimuliakan, kita akhiri pertemuan kita pada pekan ini. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz yang telah membagi ilmu dan mencerahkan kita dengan luar biasa, juga kepada Mbak Nani atas fasilitas Zoom, dan juga Om Komal dan Nita untuk pembacaan ayat-ayat Quran dan penayangannya. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf dalam pelaksanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Sigit. Pak Ustadz semuanya. Terima kasih. Pamit. Izin live. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Teman-teman yang mau join Terima grup kasih, tafsir silakan izin ya, belum bergabung. Ya, yang belum menjadi member grup bisa chat saya atau Hubungi koordinator kelompoknya juga boleh. Terima kasih ya. Terima kasih Sigit, terima kasih Mbak. Assalamualaikum, makasih. Makasih semua Nita juga, makasih. Assalamualaikum. Salam. Saya juga izin pamit ya. Assalamualaikum. Iya, monggo. Salam. Ya, pamit ya Nani, terima kasih. Iya, monggo. Oke, izin teman-teman. Nani jangan lupa rekamannya dimatiin. Oh ya Allah, iya betul.